Halo anak-anak. Halo anak-anak. Kembali lagi bersama saya, Mr. Paul. Oke, pada saat ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita mengenai pasar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar yang terbagi menjadi 5. Yang pertama menurut bentuk dan strukturnya, yang kedua menurut wujudnya, yang ketiga menurut luas dan kawasan distribusi, yang keempat menurut jenis barang yang diperdagangkan, dan yang kelima mengenai waktu kegiatannya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita saat ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk dan strukturnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna yang memiliki 3 bentuk. Pertama, pasar monopoli. Yang kedua, monopolistik. Dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Oke, kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Oke, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual yang menjualkan produk dan juga banyak pembeli datang untuk membeli produk di pasar tersebut. Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga yang ada di pasar itu benar-benar merupakan hasil kesepakatan antara interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan yang terbentuk merupakan keinginan dari konsumen dan penawaran yang terbentuk merupakan keinginan dari produsen. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa di pasar persaingan sempurna itu pemerintah tidak langsung ikut campur tangan dalam penanganan pasar, entah masuk keluarnya produsen dan konsumen, perusahaan, ataupun ikut menentukan harga. Itu pemerintah tidak ada ambil bagian sama sekali. Dan juga semua faktor produksi yang ada di pasar maupun di luar bebas masuk keluar di dalam pasar. Oke, berikut adalah beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kecil terjadi kerugian. Yang kedua, bebas memasuki pasar karena di pasar persaingan tidak sempurna ini tidak ada undang-undang yang mengatur seorang produsen atau perusahaan untuk masuk keluar pasar. Jadi boleh masuk secara bebas. Yang ketiga, persaingannya murni. Yang keempat, harga cenderung stabil karena produsen maupun konsumen tidak bisa mengatur harga barang di dalam pasar tersebut. Dan yang kelima, mudah membeli barang karena semua produsen rata-rata menjual barang dengan produk yang sama. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Kelemahan yang pertama adalah keterbatasan membeli barang dan jasa. Kenapa bisa terbatas? Karena rata-rata produsen di dalam pasar tersebut itu menyiapkan produk, memasarkan produk yang semuanya rata-rata adalah produk yang sama, entah itu kualitasnya, cerasnya, mereknya, hampir semua adalah sama. Yang kedua, upah dan gaji pekerja sangat rendah di dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga adalah inovasi terhadap suatu produk sangat minim. Kenapa demikian? Karena di produsen-produsen yang di pasar tersebut itu tidak memiliki dana untuk melakukan inovasi dan kreativitas terhadap produk yang mereka tawarkan kepada konsumen maksudnya. Dan yang keempat ini nih sering terjadi konflik di dalam antara produsen satu dengan produsen lainnya. Dalam perkara apa? Memperbutkan pelanggan pastinya. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan mengenai contoh-contoh produk di dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, beras. Kedua, daging. Ketiga, kopi. Dan yang keempat adalah sayur-sayur. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pasar berdasarkan bentuk dan struktur. Yang kedua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Bentuknya adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat satu penjual saja dan memiliki banyak sekali pembeli di dalamnya. Dan orang yang melakukan monopoli disebut monopolis. Nah,
Karena hanya ada satu penjual dalam pasar tersebut, maka si monopolis atau si perusahaan atau penjual tersebut dialah yang menentukan harga di pasar tersebut. Nah, bagaimana dia bisa bertindak sebagai penentu harga di pasar? Yaitu dengan cara menambah atau mengurangi produksi barang yang dia tawarkan kepada konsumen. Nah, berikut saya lampirkan contoh dari pasar monopoli. Yang pertama, Pertamina, PLN, dan PT Kereta Api. Oke, kita akan masuk di ciri-ciri pasar. Yang pertama, sering hanya memiliki satu penjual. Yang kedua, tidak ada barang berganti di pasar tersebut. Karena apa? Karena hanya ada satu penjual. Yang ketiga, hambatan memasuki pasar tersebut. Dan yang keempat, harga berbahan bukan oleh monopolis, karena hanya dia yang ada di pasar dan tidak ada barang pengganti atau substitusi terhadap barang yang dia tawarkan. Next. Nah, hambatan memasuki pasar biasanya berupa undang-undang. Selanjutnya, teknologi mutakhir yang digunakan dan juga perlu modal yang sangat besar. Nah, kelebihan dari pasar monopolis sendiri menjadi di sini saya ambil 3. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dalam berproduksi di pasar tersebut sehingga dia bisa menambah jumlah produksi atau mengurangi tergantung dia untuk memperoleh keuntungan yang bisa. Oke, yang kedua, tidak memerlukan banyak uang untuk melakukan iklan dan promosi. Dan yang ketiga, pemerintah dapat menjaga SDA yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Karena kenapa? Hanya ada satu penjual. Pembeli itu tidak dapat berpindah ke penjual lain, walaupun harga yang terlihat mahal. Kenapa? Karena tidak ada penjual lain, hanya ada satu penjual di pasar tersebut. Oke. Yang ketiga, keuntungan yang ada hanya terpusat pada produsen, karena semua pembeli hanya membeli kepada satu produsen, yaitu dia sebagai pemegang di pasar tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang terdiri dari dan para produsen tersebut sama-sama bisa mempengaruhi harga di pasar tersebut. Oke, ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit penjual di dalamnya atau produsen. Yang kedua, pasar terbuka untuk penjual lain. Yang ketiga, produk-produknya berstandar. Dan yang keempat, iklan sangat berperan penting bagi perusahaan. Nah, kelebihan dari pasar oligopoli yang pertama, perusahaan atau produsen di dalam pasar tersebut sering mengadakan inovasi terhadap produk-produk yang mereka tawarkan. Makanya semakin berkembang produk tersebut dan kualitasnya juga semakin naik meningkat. Kelebihan yang kedua adalah perusahaan tersebut atau produsen dalam pasar tersebut cenderung untuk berlomba. Untuk berlomba untuk bisa menarik konsumen dengan produk-produk yang berkualitas yang ditawarkan. Dan yang ketiga, dia mampu menyediakan dana untuk melakukan pengembangan terhadap produk yang mereka tawarkan agar semakin berkualitas dan diminati oleh pelanggan. Nah, kelemahan dari pasar oligopoli adalah yang pertama, sering terjadi perhargaan antara produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Kenapa? Karena jika ada satu produsen yang menurunkan harga untuk menarik pelanggan, maka produsen yang lain juga akan menurunkan harga biar pelanggannya tidak berpindah ke perusahaan yang lain. Hal ini kan mengakibatkan produsen akan mengalami kerugian. Yang keuntungan adalah di konsumen sendiri. Yang kedua, produsen akan mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan promosi.
kelebihan dan perbedaannya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh produsen yang lain. Yang ketiga, karena perusahaan memiliki pengaruh dalam menentukan harga di pasar, maka potensi persaingan harga di pasar juga akan semakin besar antara produsen dengan produsen lainnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pasar persaingan sempurna bagi yang terakhir adalah pasar monopolistik. Oke, kita langsung saja bahas mengenai pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak sekali penjual yang menghasilkan barang yang banyak, produk yang banyak dengan corak yang berbeda-beda antara satu produk dengan produk yang lainnya antar produsen. Salah satu contoh dari produk-produk yang ditawarkan di pasar monopolistik adalah sampo, pasta gigi, dan lain-lain, di mana terdapat banyak sampo, pasta gigi yang dijual oleh banyak perusahaan banyak, tapi memiliki corak yang berbeda dan keunggulan yang berbeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produknya sejenis tapi memiliki corak yang berbeda. Yang ketiga, mudah menawarkan barang. Yang keempat, produsen memiliki sedikit kekuasaan untuk menentukan harga produk di pasar tersebut. Oke, next. Nah, kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, ada di sebelah sini. Silakan dilihat saja. Yang pertama, banyak pilihan barangnya di dalam pasar tersebut. Yang kedua, produsen menentukan harga sendiri. Tapi jika harganya terlalu tinggi, maka pembelinya akan berpindah kepada produsen yang lainnya dengan harga yang mudah dijangkau. Yang ketiga, masing-masing monopolistik mempunyai keuntungannya sendiri. Oke, selanjutnya yang kelemahan. Nih, sebelah sini silahkan dilihat. Kelemahan sebelah sini silahkan dilihat. Yang pertama, tidak efisiennya produksi. Yang kedua, terlalu banyak perusahaan kecil. Dan yang ketiga, konsumen membayar harga produk yang relatif lebih tinggi daripada harga produksi produk tersebut, karena produsen juga ingin meraih keuntungan. Emang konsumen doang yang untung. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita di saat ini. Nah, untuk kalian yang menonton video ini, ini silakan apa untuk apa nih pembelajaran berikut. silakan kalian jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar di bawah sini. Pertanyaan adalah, jenis pasar yang manakah yang sering kalian temui di tempat kalian, di lingkungan sekitar kalian? Apakah pasar yang sempurna atau tidak sempurna yang terbagi di tiga lagi? Monopoli, oligopoli, monopolistik. Kalau sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar di bawah. Setelah itu, kalian silakan tentukan di antara ketiga ini, keempat, yang sempurna, monopoli, oligopoli, monopolistik, manakah yang bisa mendapatkan keuntungan paling besar dan kerugian paling besar, dan jelaskan alasannya kenapa. Ditulis di kolom komentar. Tunggu jawabannya. Oke, see you di video selanjutnya.